Shalom, selamat datang dalam program KPA Online Jemaat Tamrin. Saya sangat bersuka cita bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di mana saja Anda berada. Kita bertemu pada saat ini, kesempatan ini untuk belajar bersama, mempelajari firman Tuhan yang kita yakin dan percaya sumber kebenaran, demikian juga bisa memberikan inspirasi bagi kita ya, untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan semakin hari kita memiliki satu karakter yang Tuhan inginkan untuk menjadi bagian di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di mana saja Anda berada, pada sore ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Dan bersama saya Pendeta Muda Andreas Ginting dalam 1 jam ke depan kita akan coba untuk berdiskusi bersama, dan tentunya bersama dengan rekan-rekan yang selalu kita akan undang di dalam pelajaran-pelajaran sharing KPA kita di kesempatan ini. Dan sore ini kita sudah bersama dengan seorang anak muda yang bersemangat ya, tentunya. Ada di sini Gerard Alexander Hidayat ya. Shalom Gerard. Shalom Pak Pendeta. Bagaimana? Apa kabar Gerard? Baik-baik saja Pak Pendeta. Baik ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan Pak Pendeta. Senang kamu bisa hadir pada sore ini. Kita sharing-sharing ya Gerard ya. Kita Iya Pak Pendeta. berbincang-bincang, berdiskusi tentang firman Tuhan ya. Tentunya saya sangat berterima kasih ya, kamu sudah hadir di dalam kesempatan kita untuk mengikuti pelajaran-pelajaran Alkitab juga bersama dengan para pemirsa sekalian ya, di mana saja mereka berada. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Gerard, kita akan mulai ya. Iya Pak Pendeta. Dan barangkali Gerard lah yang mengawali dengan doa. Boleh ya? Boleh Pak Oke, Pendeta. silakan Gerard. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Pada saat ini kami akan memulai diskusi bersama-sama dengan Pendeta Muda Andreas Ginting. Kiranya Tuhan berkati supaya diskusi kami boleh bermanfaat, boleh memotivasi, boleh menguatkan kami, sehingga itu dapat menjadi patokan bagi kami di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan segala pelanggaran kami. Kami berdoa hanya melalui nama-Mu, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Oke, baik Gerard, terima kasih untuk mengawali pertemuan kita dalam doa tadi. Kira-kira hari ini apa yang mau kita bahas? Ya, Pak Pendeta. Iya. Hari ini judulnya adalah Masih Adakah yang Bisa Dipercaya? Masih adakah yang bisa Dipercaya. Pak menarik Pendeta. ya, menarik ya, karena berbicara mengenai yang dipercaya ini berhubungan dengan keyakinan ya. Iya, Pak Pendeta. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu Gerard ya. Kira-kira kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada kamu, masih ada nggak yang Gerard percaya hari ini di dunia ini? Saya yakin dan saya percaya pasti ada yang masih bisa saya percaya, Pak Masih Pendeta. ya? Kira-kira apa itu? Ya, kalau menurut Pak Pendeta apa? Ya ini dia makanya. Justru saya yang harus bertanya ke Pak Pendeta ini. Iya, nggak apa-apa. Kita saling sharing ya. Saya mau bertanya Pak Pendeta. Iya, silakan. Saya sudah siapkan banyak pertanyaan untuk Pak Pendeta. Iya. Ya, kalau kita Tapi jangan banyak-banyak banget ya. Kalau kita lihat fenomena belakangan yang terjadi saat ini, Iya. ada banyak orang ditipu, entah itu dalam pekerjaan, Betul. entah itu dalam bisnis. Mm-mm. Terus banyak sekali pemimpin agama spiritual yang berkarisma yang menjerat banyak orang. Terus juga berbohong adalah hal yang biasa. Nah, berdasarkan fenomena-fenomena sosial yang tadi saya sudah sampaikan, kira-kira masih adakah yang bisa dipercaya, Pak Pendeta? Iya, baik, terima kasih Gerard. Sangat menarik ya pertanyaannya ya, karena memang dari semua fenomena yang disaksikan tadi sebagai bukti bahwa memang keadaan manusia hari ini krisis ya. Nah, coba bisa dia- sebutkan spesifiknya seperti apa, Iya. Pak Pendeta? Dia percaya tadinya kepada contoh ya, dia percaya kepada seorang pendeta ya, tapi akhirnya pemimpin pendeta ini berkarisma luar biasa, tetapi pada akhirnya dia kecewa terhadap pendeta. Itu sering kita temukan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang percaya kepada sosok yang dia kagumi, ya,
sosok yang dia kagumi, apakah itu di tempat dia bekerja, apakah itu di lingkungan tempat dia tinggal, ya. Tapi pada satu ketika juga dia mengalami apa? Kekecewaan, karena pada dasarnya kita tidak pernah akan dapat menemukan kesempurnaan di dalam diri manusia. Dan seringkali kita lupa kenyataan itu. Nah, makanya menurut Pak Pendeta, kenapa manusia ingin sesuatu yang lebih dan tidak pernah puas akan hidupnya, Pak Pendeta? Nah, itulah. Tidak pernah puas dengan apa yang ada, Pak Pendeta. Nah, itu karena manusia itu selalu ingin mengalami peningkatan, ya. Dalam hal apa biasanya Ya, yang paling berpengaruh, Pak Pendeta? Peningkatan dalam kebutuhan hidup, ya. Kalau kebutuhan hidup ini kita bisa bicara tidak hanya secara jasmani, ya, pengakuan, recognize juga menjadi bagian di dalam kebutuhan manusia. Tetapi bagaimana seseorang mencapai itu, di situ letak poinnya, ya. Dan ketika orang berusaha untuk mencapai itu, ya, dia gagal, dia kecewa, dan seringkali mengharapkan hal yang demikian didasarkan pada orang lain. Nah, makanya di dalam Yeremia 17 ayat 7 katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Tetapi di ayat 7 kalau kita lihat Yeremia pasal 17 itu, di sana justru dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, karena manusia ini kalau kita andalkan setiap hari, kita akan kecewa. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Kalau dia punya otot yang besar, contoh ya Gerard, ya, kalau dia punya otot yang besar, kemampuan dia mengangkat nggak mungkin selamanya nggak terbatas. Mungkin dia bisa angkat 100 kilo dengan gampang. Kalau dikasih beban 200 kilo, mampu nggak dia? Masih mampu barangkali, tapi udah mulai terasa agak berat kalau dia punya otot yang besar. Kalau dikasih beban 500 kilo, dikasih beban 1000 kilo, pasti dia terbatas, ya kan? Jadi dari segi tenaga kekuatan manusia terbatas. Dari segi apa lagi, ya? Dari segi kepintaran juga terbatas, ya. Bahkan dalam satu penelitian menunjukkan dari otak manusia itu hanya 1/4 yang bisa digunakan. Interupsi, Pak Pendeta. Iya. Bukannya Tuhan menciptakan manusia itu sempurna menurut gambar dan rupanya, Pak Pendeta? Benar, Tuhan menciptakan manusia itu memang sempurna. Tetapi kenapa manusia itu berbeda-beda, Pak Pendeta? Bisa, katakanlah saya bisa A, terus orang lain ternyata nggak bisa A, padahal sama-sama diciptakan sama. Oh, itu mengenai achievement, ya, kemampuan, ya. Tetapi katakanlah achievement, Pak. Iya, tetapi pada hakikatnya dari segi secara mendasar saya katakannya, manusia itu kalau kita belajar di Alkitab, manusia itu diciptakan Tuhan sempurna. Tetapi ketika dosa masuk dan manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah menurun kesempurnaannya. Bahkan kualitasnya itu terbukti dari segi umur. Iya, betul. Kalau dulu Adam umurnya bisa sampai 800, ya, bahkan hampir 900, ya. Tetapi setelah generasi ke generasi berikutnya, semakin hari semakin menurun, ya, kualitas. Jadi dari segi kesempurnaan manusia itu sudah tidak seperti dulu ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia itu sendiri. Menurut Pak Pendeta, kira-kira dosa apa yang paling mempengaruhi kesempurnaan manusia itu? Ada dosa apa yang kira-kira dapat membuat manusia itu jauh daripada yang namanya kesempurnaan di mata Tuhan? Dosa apa yang membuat manusia itu? Dosa yang paling umum biasanya apa tuh, Pak Pendeta? Dosa yang paling umum yaitu ketika dia meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan. Makanya kalau kita hubungkan dengan pertanyaan di awal tadi, ya, masih adakah yang bisa kita percaya, ya? Di sini poinnya, ya. Ketika kita menyadari keadaan di dunia ini dan sering kita mengalami kegagalan dan kekecewaan, kita kehilangan kepercayaan, benar nggak? Iya, betul. Ketika kita mengalami hilangnya keyakinan, hilangnya kepercayaan, kira-kira masih ada harapan nggak dalam hidup manusia ini? Kan begitu, ya. Kita rindu supaya ada satu harapan atas kegagalan kita hari ini. Kita rindu adanya
harapan atas kekecewaan kita hari ini. Dan masih ada nggak yang bisa dipercaya? Dan saya mau jawab, masih. Ya, masih ada yang kita percaya. Siapa yang kita percaya? Yang kita percaya adalah Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah terbatas. Ya, kalau manusia terbatas dalam kekuatan, Tuhan tidak pernah gagal. Tidak terbatas dalam kekuatan. Kalau manusia terbatas dalam umur, Tuhan tidak pernah terbatas dalam umur, karena Dia yang memiliki kuasa, ya. Namanya juga Allah Maha Kuasa, omnipotent. Ya, omnipotent mengalami satu otoritas yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dan Pak Pendeta. Ini disebut dengan adikodrati. Kalau tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Iya. Apa yang dinyatakan Alkitab tentang Tuhan itu sendiri, Pak Pendeta? Nah, itu yang harus kita mau pelajari pada hari ini, ya. Coba kita baca dulu di dalam pelajaran kita ini, apa yang membuktikan bahwa memang masih ada yang bisa kita percaya. Kita bisa berangkat dalam satu ayat. Coba kamu baca di dalam Yesaya pasal 46, ya, ayat 9. Yesaya 46 ayat 9, apa dituliskan di sana? Barangkali Gerard boleh bantu baca supaya saudara-saudari, Bapak Ibu pendengar sekalian bisa juga mengikutinya di rumahnya. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Baik. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Iya, jadi itu menunjukkan bahwa siapa sebenarnya Allah itu. Dia mampu mengatasi atau melewati segala garis waktu di dunia ini. Dia bisa mengutarakan, dia bisa menyatakan apa yang terjadi di dahulu. Ini kalau disebut past, ya, masa lalu. Apa yang akan terjadi hari ini, apa yang terjadi hari ini, dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Lihat itu garis waktunya, dulu, sekarang, dan masa depan. Di dalam 3 garis waktu ini, 3 batas waktu ini, Tuhan sanggup untuk mengetahuinya. Kira-kira manusia sanggup nggak? Nggak ada yang sanggup. Kita bahkan apa yang terjadi untuk 1 menit ke depan, untuk 5 menit ke depan, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Buktinya seperti apa, Pak? Ya, buktinya bagaimana nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab itu sangat jelas, ya. Tapi sebelum kita berangkat ke sana, saya ingin mengarahkan dulu pikiran kita bahwa kemahatauan Tuhan itu, ya, bagaimana Dia mengerti garis waktu di dalam hidup ini, ya. Dia ingin menunjukkan bahwa Dialah sebenarnya yang penuh kuasa, ya. Makanya disebut Allah Maha Tahu, kemudian Allah Maha Kuasa, ya, Maha Tahu, omniscience, Maha Kuasa, omnipotent, ya, dan satu lagi Dia Maha Kasih, ya. Ya, Pak Pendeta. Dan Maha Kasih. Dan dari mana kita mengetahui kasihnya? Ya, Dia selalu ingin menyampaikan kepada Gerard isi hatinya. Dan isi hatinya itu sudah sangat mudah untuk kita terima hari ini. Bagaimana cara kita mempelajari kuasa akan Tuhan ini, Pak Pendeta? Karena kita manusia sebagai makhluk yang terbatas kemampuannya. Bagaimana cara kita mempelajari bagaimana eksistensi daripada Allah di tengah keterbatasan kita saat ini, Pak Pendeta? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, kalau saya bilang, ya, ya. Betul. Bagaimana kita supaya bisa memahami Tuhan, pencipta kehidupan ini, ya. Tentunya kita bisa mendengarkan Tuhan hanya melalui firman-Nya. Firman-Nya seperti apa, Ya, Pak Pendeta? firman-Nya adalah perkataan Tuhan, ya. Dan perkataan Tuhan itu
ada di dalam kitab suci. Perkataan Tuhan itu ada di dalam Alkitab yang kita pegang ini. Ya, itulah sebabnya Alkitab yang kita pegang ini, coba kamu baca dulu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Apa disebutkan di sana? 2 Timotius 3 ayat 16. Dan di sana kita akan mengetahui ada satu kata di awal itu yang penting untuk kita perhatikan dengan 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Oh, 16. Iya, silakan. 2 Timotius 3 ayat 16. Pelan-pelan baca ya, di awal kata kalimat pertama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu dia ya. Jadi ada kata di awal dituliskan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Jadi tulisan atau Alkitab yang kita terima ini dalam bentuk tulisan. Dan ini bukan tulisan sembarang tulisan, tetapi tulisan ini hasil dari ilham. Kalau namanya ilham, itu datangnya dari Tuhan sendiri, lalu diturunkan kepada manusia. Dan manusia itu dipilih oleh Tuhan, dan yang dipilih Tuhan itu kita sebut sebagai nabi, Iya, Pak Pendeta. ataupun rasul. Dan nabi itu ya artinya apa? Penyampai pesan Tuhan. Ya, nanti kita akan lebih lanjut juga melihat bagaimana proses ilham ini dilakukan Tuhan kepada para nabi. Ya. Apa standar Tuhan untuk memilih nabi tersebut? Katakanlah Nabi Musa. Kenapa Tuhan memilih Nabi Musa? Kenapa Tuhan gak memilih misalnya saya atau Pak Pendeta? Ya, jadi memang ini sesuatu yang prerogatif Tuhan ya. Ini hak Tuhan memang ya, untuk memilih siapa saja yang Dia tentukan untuk menjadi penyampai pesannya ya. Namanya pun untuk menyampaikan pesan ya. Menyampaikan pesan ini orang yang khusus tentunya ya. Orang-orang yang memang dipersiapkan Tuhan, yang dikhususkan Tuhan untuk menjadi pembawa kabar dari Tuhan. Dan memang kita tidak bisa mengetahui, Gerard ya, kenapa Tuhan pilih si A, kenapa Tuhan pilih si B, kenapa Tuhan memilih Musa untuk menuliskan kitab Taurat contohnya ya, kenapa Tuhan memilih Yesaya, kenapa Tuhan memilih Yeskiel ya. Ini pertanyaan kenapa ini boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kita terlalu larut di dalam pertanyaan itu. Karena bagaimana pemilihan Tuhan terhadap seseorang untuk menjadi penulis Alkitab ini, Tuhan sudah lebih tahu dari kita ya. Dan itulah prerogatif Tuhan Ya, namun sebenarnya poin pentingnya bukan hanya kenapa Tuhan memilih dia, tetapi apa yang Tuhan sampaikan itu berguna bagi kita. Makanya tadi dikatakan di ayat itu, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan itu apa? Bermanfaat untuk mengajar kita, ya kan? Bagaimana seseorang bisa diajar, dari yang tidak bisa jadi bisa, dari yang tidak kenal kebenaran jadi kenal kebenaran. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan. Kalau orang dengan orang mengingatkan, menyatakan kesalahan, biasanya susah menerima. Tetapi kalau Tuhan menyatakan kesalahan, tidak hanya sampai Tuhan menyatakan kesalahan, di ayat itu juga katakan tulisan yang diilhamkan Tuhan itu tidak hanya mengajar, tidak hanya menyatakan kesalahan, tapi juga memperbaiki kelakuan ya. Jadi nggak cukup unsur aspek pendidikan ya, aspek edukasi itu tidak hanya cukup untuk mengajar, tidak hanya cukup untuk menyatakan kesalahan, tidak hanya cukup untuk memperbaiki kelakuan, tapi di poin yang keempat terakhir dari 2 Timotius 3:16 itu dikatakan untuk mendidik orang hidup di dalam kebenaran. Ya, Pak Pendeta. Jadi ini poin 4 ini dulu ya, yang paling jelas ya. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang hidup di dalam kebenaran. Jadi inilah tujuan Tuhan memberikan firman-Nya
kepada manusia melalui para nabi, ya, melalui para penulis Alkitab. Dan penulis Alkitab ini dikhususkan Tuhan sehingga manusia dapat hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi sebenarnya ini mengapa pentingnya kita menemukan keyakinan ini, karena memang ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, ada pengharapan di sana, ada kepastian hidup di sana. Jadi nggak sembarangan, ya. Manusia bisa saja mengajar, ya toh? Manusia bisa saja menyatakan kesalahan. Manusia bisa memperbaiki kelakuan, itu pun tergantung orang itu sendiri mau nggak diperbaiki kelakuannya. Tetapi manusia tidak bisa membuat kita hidup di dalam kebenaran, karena yang mengerjakan kebenaran di dalam diri manusia itulah Roh Kudus. Dan itulah Tuhan. Kenapa seringkali tiap kita mengikuti atau memilih apa yang telah Tuhan nyatakan, salah satunya melalui Alkitab ini, seringkali keputusan yang kita buat ini kerap kali tidak berjalan mulus atau tidak berjalan sempurna. Apakah itu bagian daripada kehendak Tuhan atau bagaimana? Ya, kalau berbicara mengenai kehendak Tuhan, ya, dapatkah kita mempelajari, mengetahui kehendak Tuhan itu seperti apa, Pak Pendeta? Oh, sudah pasti, ya. Tapi kalau sudah pasti, kenapa seringkali kehidupan kita ini tidak sesuai dengan ekspektasi, Pak Pendeta? Nah, nggak sesuai dengan ekspektasi karena memang nggak sesuai dengan keinginan. Belum tentu keinginan kita itu sama dengan keinginan Tuhan. Belum tentu kehendak Tuhan itu sesuai dengan keinginan kita. Di situ persoalannya. Lantas bagaimana kita mengetahui bahwa keinginan kita, keinginan Tuhan itu bisa kita ketahui itu seperti apa? Bagaimana? Keinginan Tuhan tentu untuk kebaikan dan juga hidup di dalam kebenaran, ya. Keinginan Tuhan itu bagi kita supaya kita tidak hanya selamat di dunia, tetapi juga selamat di dalam kerajaan sorga. Dan semua keinginan Tuhan, semua kehendak Tuhan ada di dalam kitab ini, ya. Namun sering sekali sebelum kita baca Alkitab, sebelum kita memahami firman Tuhan, kita selalu menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Nah, di sini yang jadi persoalan. Makanya di dalam Yohanes 17, ya, kalau kita baca hal yang paling penting, Yohanes 17 ayat 17, Yesus katakan apa di sana? Coba kamu baca. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat ke-17, ayat ya. 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, Yesus mengatakan kuduskan mereka dalam kebenaran. Dikhususkanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika kita menghususkan ini menjadi bagian di dalam hidup kita, kita secara tidak langsung ingin menyerahkan segala kehendak dan pilihan kita kepada Tuhan. Kita ingin menyelaraskan, benar nggak ya, keinginan saya ini dengan kehendak Tuhan, ya. Ya. Kebenaran yang seperti apa yang dapat dipahami oleh manusia? Yang konkret, Pak Pendeta. Kebenaran. Katakanlah Tuhan melarang kita tidak melakukan A atau boleh melakukan A. Nah, kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada manusia yang dapat dipahami oleh manusia itu seperti apa, Pak Pendeta? Kebenaran yang seperti apa yang dapat dipahami oleh manusia? Kebenaran itu ada dua, ya. Secara jenis kebenaran itu ada dua, ya. Ada yang disebut dengan general revelation, ada disebut juga dengan special revelation. Ya, bedanya apa itu, Pak Pendeta? Nah, kalau general ini yang bersifat umum. Bersifat umum ini bisa kita temukan secara sederhana melalui lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita setiap hari berhubungan dengan alam, ya. Setiap hari Gerard tentu pagi-pagi dapat matahari, buka jendela, tarik nafas, ada udara segar, Iya. iya kan? Mandi, tinggal mandi, ada air mandi, ya. Minum, tinggal minum, ya. Udara, sinar matahari, kemudian lagi ada air. Semua itu siapa yang berikan? Tuhan. Tuhan yang sediakan free of charge, walaupun uang listrik mahal, ya, uang air mahal. Iya, betul. Wah, sepertinya Pak Pendeta curhat ini, Pak Pendeta. Tapi paling tidak apa yang kita bayar pun dari rekening listrik ataupun air kita itu masih lebih murah dibandingkan dengan harga sebenarnya.
Yang seperti apa tuh harga sebenarnya, Pak Ya, harga Pendeta? sebenarnya, contoh ya, oksigen itu mahal loh, Gerard. Ya, kalau kita beli di rumah sakit, harga oksigen itu mahal loh. Ya, jadi kamu bayangin kalau nggak salah satu tabung kecil itu, apalagi kemarin banyak yang kena COVID, ya, harga oksigen bisa satu tabung segini tuh ya, itu bisa 5 juta loh. Bayangin tuh, 5 juta sebenarnya kita bebas waktu masih sehat bisa menghirup udara dengan bebas. Ya, jadi bayangin kalau satu hari berapa banyak oksigen kita harus hirup. Dan kalau Tuhan bilang lu bayar nih satu tabung 5 juta, kira-kira hutang kita berapa tabung sama Tuhan setiap hari? Berarti kebenaran yang umum yang seperti tadi Pak Pendeta sampaikan adalah bagaimana kita menikmati ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Betul, sangat setuju. Terus kebenaran yang satu lagi apa tuh, Pak Pendeta? Kebenaran yang khusus. Yang khusus itu special revelation adalah bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia-Nya supaya manusia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa bisa kembali bangun dan diselamatkan. Dari mana kita tahu bahwa kasih karunia selalu Tuhan berikan kepada kita? Sedangkan kerap kali dalam kehidupan kita pasti ada satu atau dua hal. Yohanes 3:16 katakan apa? Karena begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Dunia ini dibandingkan dengan ciptaan lain. Di dalam solar system kita ini ada berapa planet? 8 planet. Dan ada berapa banyak solar system di dalam satu galaksi? Dan ada berapa banyak galaksi di seluruh alam semesta ini? Ratusan miliar. Tapi Yohanes 3:16 katakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal turun dari sorga ke dunia. Iya. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh kehidupannya kekal. Hidup yang kekal. Jadi itulah poinnya. Special revelation adalah penyataan Tuhan secara khusus, yaitu Alkitab ini yang berisi tentang kasih karunia Tuhan yang terbesar. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kebenaran seperti apa yang bisa kita lakukan sekecil mungkin dalam kehidupan atau lingkungan kita? Apa kebenaran hal-hal kecil yang Tuhan berikan kepada kita yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita? Dalam lingkungan kecil aja lah, katakanlah di rumah Pak Pendeta. Itu kebenarannya seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kebenaran yang seperti apa kamu maksud? Ya, tuh kebenaran yang saya maksud. Jadi kebenaran seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita yang dapat kita lakukan di lingkungan yang ruang lingkupnya kecil, katakanlah di rumah, seperti apa? Oke, di dalam sederhana ya, artinya ketika kita sudah dicintai, ketika kita sudah dikasihi, kita juga harus menjadi orang yang mengasihi. Di situ poinnya. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberkati kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Kita juga harus menjadi saluran berkat bagi orang. Bagaimana caranya untuk menjadi saluran berkat? Nah, bagaimana? Ini pertanyaannya. Iya kan? Nah, bagaimana untuk mengasihi? Lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Ya, kalau ada orang yang kesusahan, kita tolong mereka yang kesusahan, ya. Kalau ada orang yang bersedih, kita berikan apa? Penghiburan bagi mereka yang bersedih. Kalau ada yang putus asa, kita berikan kekuatan. Ya, kalau ada yang patah hati, ya broken heart, ya. Broken heart, broken vow. Ini lebih parah ini. Ya. Kita harus berikan apa? Kita harus berikan kekuatan supaya mereka memperoleh pengharapan. Pengharapan apa itu? Bahwa Tuhan mencintai semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Ya, barangkali ini dulu Gerard untuk pelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Dan saya sangat senang ya, oleh karena kasih itulah kita ada hari ini. Ya, Pak Pendeta. Dan saya mau tanya, kamu punya lagu kesukaan apa? Lagu kesukaan saya itu mungkin dalam bahasa Inggris, Great is Thy Faithfulness. Great is Thy Faithfulness. Iya betul Pak Pendeta. Wah, luar biasa. Kamu bisa nyanyi? Wah, suara saya false Pak Pendeta. Ayo dong.
ya. Kita boleh nyanyi lah, nyanyi apa namanya? Kamu bisa ada teksnya nggak? Kita bisa nyanyi. Saya bisa pinjam teks kamu? Ya, silakan Pak Pendeta. Jadi lagu ini sangat terkenal lagu ini, dan lagu ini menggambarkan bagaimana kasih yang sebenarnya. Kita nyanyi ya? Ya, boleh Pak Pendeta. Saya pinjam teks kamu dong. Wah, saya juga nggak ada nih Pak Pendeta. Jadi kalau ada pertanyaan, masih ada nggak yang bisa kita percaya hari ini? Saya yakin dan saya percaya Tuhan satu-satunya yang bisa kita percaya Pak Pendeta. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama, Lagu Gerard. yang sangat menarik sekali yang bisa menguatkan iman saya dan juga saudara-saudari sekalian. Baik. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di mana saja Anda berada, terima kasih untuk bersama kita di dalam program ini, dan kami tetap mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk selalu bersama-sama di dalam mengikuti program ini setiap hari Senin dan Kamis ya, dan kita akan selalu share bila ada di antara Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya ataupun berbagi pengalaman, dapat menghubungi kami di line telepon yang kami sediakan. Demikian juga bila ada yang ingin bertanya langsung, boleh menuliskannya di kolom chat YouTube yang akan kami sediakan di setiap akhir dari program ini ya. Demikian acara kita pada sore hari ini. Untuk mengakhiri, saya mengundang kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih oleh karena sore ini kami boleh bersama-sama di dalam mempelajari firman-Mu. Untuk kabar, pengharapan, sukacita, kami menemukan keyakinan kami di dalam Tuhan yang telah memberikan firman-Nya untuk menjadi satu alat bagi kami mengenal segala kehendak Tuhan. Tuhan kiranya berkati dan melengkapi segala pemahaman kami. Demikian juga Tuhan kiranya memberkati Gerard pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan selalu limpahkan berkat-Mu di dalam segala hari-harinya. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi Pak Pendeta, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan boleh menguatkan saya dan juga teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Amin. Sama-sama Gerard. Tuhan memberkati.